Guru, apa hukumnya mendengarkan ceramah pakai HP dalam WC? Masya Allah, enggak. Pertama kita dalam WC itu disunatakanlah berdiam. Berdiam. Ulun guru mendengar ceramah aja, bang dalam WC aja. Berdiam aja ulun. HP-nya aja nambah bunyi. Itu termasuk artinya kita kada berdiam dalam perilaku namanya. Makruh hukumnya. Nah kalau ceramahnya itu membawa ayat-ayat Al-Quran di dalam situ haram jadinya kita. Dengan sebab kita membawanya tadi itu. Haram karena kita itu haram lah membawa nama Allah Ta'ala, membawa nama Nabi itu haram ke dalam WC. Kemudian mengaji bang tadi dengan sebab kita misalnya orang tadi ceramah di dalam WC dengan sebab kita bawa itu, maka kita yang haramnya. Nah, artinya dosanya itu nah kita yang tolif masalah. Jadi kalau ada di HP itu tulisan Allah, matikan dulu. Hingga itu karena ada kemakruhan-kemakruhan yang dikerjakan di dalam misi itu. Di antaranya ketujuh mengucau banyu, menyembur-nyembur waktu behira itu. Apakah mengucak banyu bahasa kita Banjarnya? Itulah itu haram, termasuk manapaki jejantik kah di dalam itu, nyamuk kah? Itu maksudnya kada tenang dalam misi itu waktu behira itu, hukumnya makruh. Enggak. Guru, kenapa kepala cining? Yuk, bila ilmu pengetahuan marifat ini bertambah, dasarnya kada belum lagi kada bapak. Ini ya, ilmu marifat itu kakak muda lah, kada usah dipikirkan. Kada usah dipikirkan, dihayakan kada usah, diamalkan. Diamalkan itu jangan cara musyahadah caranya. Tapi kada usah dipikirkan, sepintas-sepintas saja. Jangan kita itu mengarasnya, belum waktunya lagi. Ini dalam WC sambil berukuk kayak apa hukumnya guru? Makruh hukumnya berukuk sambil dalam WC. Pas membaca Yasin sekalinya dijapai bini. Kayak apa guru? Menjapai buku Yasin tuh baudu pulang ya. Kalau Yasinnya tuh banyak tulisan ya Latinnya kada apa-apa. Kalaunya tuh ya Yasinnya taliplah banyak tulisan Latinnya. Yasin bertulisan namanya Latinnya banyak. Asal jangan tercapai hurufnya aja boleh aja. Asal jangan tercapai hurufnya. Kalau tercapai ayatnya itu haram tetap karena kada baudu. Tetapi kalau ini terbaca tercapai ya lain tulisannya kada apa-apa. Kalau itu bercampur dengan yang lain. Kalau dia Yasinnya itu khusus Yasin ya, itu semuanya isinya Yasin. Artinya dalam artian Al-Quran semuanya. Kadada di situ doa haul, tahlilan, maka itu baudu pian bahasa. Kalau khusus Yasin aja, tapi kalau tercampur di situ ada doa haul, ada doa arwah, ada burdah. Nah itu asal jangan sentuh tulisannya aja. Itu kada haram. Enggak. Baca aja Yasinnya tapi jangan disentuh Qurannya. Di sisinya yang kada ada tulisannya tuh boleh aja. Ingatakan itu apabila bercampur Yasinnya dengan burda, dengan dua haul, artinya banyak tulisan Latinnya lah, tulisan selain daripada Qurannya, maka boleh aja pian kada baudu. Tapi kalau khusus Yasin dia tunggal kada boleh kada baudu. Pas membaca Yasin sekalinya ingat talib saudaranya. Kada ulun pikirakan gurunya datang sorangannya tapi paham sudah, tapi cinik. Satu mat lah ciniknya. Oh itu kada apa. Bila satu mat aja rasakan aja dulu. Bila kada mampu bawa keluar. Bawa berjalan, bawa berzikir lain. Bawa zikir lain. Enggak. Itu. Biasanya itu kan artinya sering ulun sampaikan. Nanti kalau nya datang tuh ulun bisa kita tuh kada tahan jalan. Nah itu bawa keluar seperti itu. Asrarul muhibbin. Bagaimana cara musyahadah dalam salat? Ya tergantung keilmuannya. Kalau ilmu syariat dia malah merasakan bahwasanya melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kalau di dalam ilmu tauhid berarti merasakan bahwasanya inya itu tidak bisa melakukan perbuatan itu kecuali atas izin Allah Ta'ala. Kalau orang ilmu ma'rifat berarti merasakan bahwasanya dalam sembahyang itu gerak dan apalnya itu dipandangnya, bacaannya, rukuknya, sujudnya itu adalah majhar kenyataan dari apal dan sifatnya Allah Ta'ala asrarullah. Jadi yang mana pian musyahadahkan? Pian musyahadahkan misalnya sembahyang itu menghadap Allah Ta'ala berarti tingkatannya tingkatan orang awam.
Kalau tingkatan orang salik berarti merasakan bahwasanya dia itu beribadah karena ditulungi Allah Ta'ala. Tetapi kalau tingkatan orang ma'rifat atau arifin berarti dia memandang bahwa sembahyang itu adalah mazhar kenyataan daripada afal dan sifatnya Allah Ta'ala. Sudah seperti itu aja dulu. Seperti itu. Tingkatannya. Manahan kantut waktu kencing. Saat salat manahan kentut atau kencing waktu salat kayak apa hukumnya? Makruh guru. Makruh hukumnya. Manahan kencing, manahan di waktu salat. Itu kencing, makruh hukumnya. Tetapi kalau misalnya waktunya panjang lagi orang sembahyang berjamaah belum dilakukan, itu haram kita menahannya. Artinya sembahyang jamaah belum dilakukan dan waktunya panjang dan kita belum sembahyang, maka hukumnya adalah haram menahannya tuh. Tetapi di waktu sembahyang kita ngalih keluar, susah keluar dan jamaahnya cuma itu aja, makruh kita menahannya. Nah seandainya kita itu misalnya waktunya hendak habis dan cuma itu aja waktu zuhur misalnya hendak habis sampai ke asar dah. Kalau kita bekantut, lalu ini mana keluar waktu zuhur misalnya sampai ke waktu asar dengan sebab kita berwudu tadi, maka menahan kantutnya itu menjadi wajib jadinya. Supaya menahan kantut tadi supaya jangan sampai keluar waktunya tadi daripada waktu zuhurnya atau waktu asarnya atau waktu maghribnya. Allah alam. Tapi itu ada aja di dalam kitab Fathul Mu'in lah, menahan kantut itu pada dasar hukumnya adalah makruh. Assalamualaikum Haji Gundul MRB. Mandi wajib sambil menjapai burung kada apa-apa lah gurung, kada apa-apa. Belapik kah? Ada bapak, kada jadi masalah. Makanya kan syaratnya mandi itu, syaratnya di antara syarat mandi adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh. Kalau burung itu kada basah, pun kada dijapai, wajib berarti menjapainya, karena wajib menyampaikan air ke situ. Atau rambutnya itu. Kalau di HP guru, kalau di HP kada apa-apa. Kalau di HP itu ulun sudah meneliti kada haram. Kalau di HP karena terlapis dengan terlapis dengan anti guris macam dia kan di dalam juga letaknya itulah. Nah hilang cinik tuh rasap inya marikit guru ya yang bertambah lagi jadinya pengatia bujur itu pasti kayak itu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ulun umpat mendengarkan lawan menyimak guru masalah Muhammad. Terima kasih. A3 makasih. Askum Abdul Khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum guru, mau tanya, kalau besok puasa tapi Musa panyi puasa Ramadan boleh dikada kah? Besok tuh apalah Wewin? Kalau puasa Ramadan ada ketinggalan itu dikada wajib hukumnya. Entah itu bekas haid kah perempuan atau kita bekas sakit, itu dikada. Umpat batakun guru, apa hukumnya makan kepiting sungai? Iya, ini sudah ulun jelaskan Muhammad Ahyar berawalilah. Kepiting itu ada dua hukumnya orang, tapi pian ambillah yang mu'tamad. Ada yang membolehkan karena diserupakan dengan rajungan. Ada yang tidak membolehkan kepiting sungai itu karena hidup di dua alam. Hukumnya haram. Satu membolehkan karena tersabuh dengan rajungan. Rajungan kan di tengah laut, hukum dia hidup kayak kepiting sungai bisa di darat. Nah itu. Kalau menurut kaidahnya apabila binatang itu hidup di dua alam, bisa di darat dan bisa di sungai, maka hukumnya di banyu tuh. Maka hukumnya haram. Kalau kaidah fikihnya seperti itu. Tapi kalau diserupakan dengan dengan rajungan, ada yang menghalalkan seperti itu. Wallah alam. Hadir guru toko Abi inggih nyaman randang. Muhammad Ali Fahmi, thank you. Abi, terima kasih bari ulun hati. Imbah mandi wajib langsung sembahyang kada apa-apa lah guru, kada baudu lagi. Ya bagus pertanyaan walaupun sudah sering ulun jawab inilah. Apabila orang itu Haji Gundul MRB. Apabila orang itu sebelum mandi melaksanakan sunat mandi yaitu berwudu dia melaksanakan sunat mandi yaitu berwudu, dan di waktu dia mandi itu tidak melakukan yang membatalkan sembahyang atau membatalkan wudu ataupun yang melakukan sesuatu yang membatalkan wudu lah, seperti tersentuh kemaluan.
dengan telapak jarinya, maka dia langsung boleh sembahyang. Seperti itu. Ada juga kaul yang memadahkan bila mandi wajib itu berarti menghilangkan hadas besar, maka termasuklah juga hadas kecil. Kan berwudu itu menghilangkan hadas kecil. Maka boleh juga sebahagian ulama mengatakan, ada juga tuh maksudnya ulama yang mengatakan habis mandi itu langsung sembahyang kada bapak. Asalkan di waktu mandi tadi jangan melakukan yang membatalkan wudu. Nah, seperti tersentuh kemaluan dengan telapak tangan atau takamih takantut. Nah, belanya melakukan sunat wudu lalu tidak ada pembatal sembahyang, atau melakukan yang membatalkan sembahyang di waktu dia membatalkan sembahyang ya, membatalkan wudu, maka langsung aja sembahyang kada apa-apa. Jadi pian ambil aja dua kaul ini. Artinya kedua kaul ini membolehkan kayak itu aja sudah. Kalau hendak rincinya di dalam kitab Fathul Mu'in masalah mandi itu, yang masalah Jumat kalau ada salah itulah letaknya bukan di masalah mandi tetapi masalah mandi Jumat kalau ada salah, itu andakannya nggih. Sempurna roh, sempurna jasad berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan kenyataan. Masya Allah. Masya Allah. Bolehlah guru berusaha mengumpati bini, tolong penjelasannya. Boleh aja berusaha sama-sama namanya. Enggak, asalkan bini itu rida aja. Enggak, kita tuh sebenarnya yang rida dengan bini berusaha. Bini nang berusaha, harusnya kita nang berusaha. Harusnya kita nang apa namanya bini itu minta ridanya berusaha. Nah itu. Guru makan larpa lebah itu apa hukumnya? Karena di wadah ulun itu orang makannya boleh, kata bapak. Larpa lebah kalau itu boleh hukumnya. Ada ya di kitab itu. Guru niat wudhu kada tak buat pardu sahajalah. Kenapa alasannya? Iya. Berarti sudah tahu jawabannya. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Enggak. Bukan masalah itu, karena di niat itu ada namanya alif lam. Enggak. Nawaitul wudu'a aja ada alif lamnya di kalimat wudu'a. Itu namanya di kalimat wudu'a itulah kalimatnya li ahdi zihni namanya alif lamnya itu. Berarti tahu sudah bahwasanya itu pardu. Paham lah pian masalah alif lam tuh. Alif lam tuh ada li ahli hudur, ada li ahli zihni namanya. Ada berapa lah alif lam itulah. Nah, alif lam ma'rifah. Alif ma'rifah itu ada li ahli hudur, ahli zihni, apalagi lah. Lupa ulun lawas kada belajar nahu. Nah, nawaitul wudu aja. Alif lamnya tul wudu'anya tuh nah. Alif lamnya li ahli zihni menunjukkan dia itu fardhu wudu namanya. Enggak. Enggak salah. Alasan kedua kenapa nah? Alasan kedua, bila kita sembahyang itu dia tuh menjadi syarat sahnya sembahyang. Sembahyang tuh hukumnya fardu, berarti menjadi syarat menjadi rukun, jadi fardu jadinya. Makanya fardu wudu'a. Sah saja kata bapak. Niat wudu kada tak buat fardu ya. Sah aja lah apa alasannya jadi. Minta rela guru 4 tahun bini menikah dan sudah punya anak tapi belum dicerai. Apa hukumnya? Haram, pasah nikahnya kada sah. 4 tahun guru, bini nikah dan sudah punya anak. Bini nikah sudah punya anak tapi belum dicerai. Zina hukumnya kada boleh. Masalah jangan kayak apa pian mengizinakan bini nikah sebelum dicerai itu kayak apa kisahnya? Boleh pian menggagalkan nikahnya, belum ku cerai biniku itu. Sesudah dicerai itu kan masih menunggu 100 hari lagi. Ulun batajun mandi najis lawan mandi junub bacaannya sama aja lah guru. Jangan nawaitu batajun lillahi ta'ala ada. Sama aja bila betajun, sama aja bercabur, bakubui, sama aja. Bacaannya kalau berbeda guru aja. Sengaja aku betajun dari atas pohon ke sungai, mandi wajib karena Allah Ta'ala. Dabau, bercabur, berniat dalam hati kita. Yang jelas itu berniatnya di waktu banyu itu kan awak. Waktu betajun itu jangan hendak betajun. Jangan waktu kita berendamnya tuh nah. Di situ berniat aku mandi wajib karena Allah Ta'ala.
Ada usah ditambahi ini nang sudah 3 kali aku mandi. Ya kada usah tambahi itu. Lina ini sama aja kada iya tuh Ahmad iya. Mantap Ahmad aja jawab kan Ahmad Maaf guru isu puasa Julhijjah apa tapi masih punya hutang puasa Ramadan karena haid. Iya, bayarnya nanti Wiwit di waktu puasa tuh bayar hutang aja. Puasa Arafah itu. Puasa Arafah tuh niatnya di malam hari, bayar hutang ya. Dapatkah puasa Arafahnya? Dapat. Karena bertepatan dengan waktu Arafah, masalah. Batakun maksud ulun engge kada engge bujur elina umpat mendengar Ahmadi Janjang, Masya Allah. Kenapa gurulah kada pernah bosan mendengari penjelasan ma'rifat berasa nyaman. Jadi bila kada mendengar lasar lapar, yaitu namanya suka, namanya mahabbah. Jadi orang itu kan masing-masing diberikan Allah Ta'ala itu. Ada yang suka belajar ilmu fikih, dia suka kalau belajar ilmu fikih. Ada belajar suka ilmu tauhid, sukanya. Sama juga di sekolahan itu ada yang suka bahasa Indonesia, ada yang suka IPA, ada suka matematika, ada Musa IPS, suka macam-macam. Itu tergantung yang diberikan kesukaan nalurinya. Seperti itu. Okay. Salat asar di qadha imbas salat maghrib bolehlah, boleh isok gen boleh acilai. Cuma mengkada ini ada dua lah ulun padahkan. Ada yang wajib bersegera, ada yang sunat bersegera. Apabila orang itu meninggalkan sembahyang dalam keadaan tidak ujur, itu wajib bersegera mengqadhanya. Tetapi kalau ada uzur misalnya sakit ataupun karena ketiduran, itu sunat bersegera, bukan wajib bersegera. Tapi kalau sengaja misalnya tertinggalnya, itu wajib bersegera. Al-Fakir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan-tahapan yang mesti dijalani. Iya, itu banyak Al-Fakir tahapannya. Tahapannya banyak sebenarnya. Kalau kita menjelaskan di sini kan, yang sudah rancak sering itu orang bertanya itu adalah ketika menghadapi sudah wasil, padahal perjalanannya di waktu salik itu panjang perjalanannya. Puasa sunat kemiskinan digabung dengan keadaan orang yang tua bolehkah? Boleh ya. Puasa keadaan untuk orang tua bolehkah? Iya, kalau orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal sudah dikadoakan oleh sampean boleh. Nggih. Senin Kamis kada apa-apa, tapi niatnya mengqada bukan sunat niatnya. Nggih. Ingatkanlah apabila puasa itu najar. Satu. Yang kedua qadaan, mengqada. Itu wajib niatnya di malam hari. Wajib meletakkan niat di malam hari. Kalau puasa sunat boleh aja siang, asal jangan makan-makan dulu. Ingatkan kalau dia qadaan. Satu. Habis itu bayar kafarat. 2. Yang ketiga nazar, itu wajib meletakkan niatnya di malam hari sebagaimana kita puasa Ramadan biasa, karena hukumnya menjadi wajib namanya itu. Nggih. Nyatakan orang tua itu dan dikadakan itu puasanya itu orang tua yang sudah meninggal. Kalau dia kada puasa dengan sebab tua, itu bayar fidyah aja dia. Satu harinya 1 mud. Nggih. Karena di waktu puasa sakit, di luar puasa pun seperti itu juga. Dalam artian tidak bisa puasa, dia jangan dikatakan karena dia belum meninggal. Itu bayar fidyah saja. Dubai hadir, Dubai pulang, imbah ke Taiwan, ke Dubai pulang. Saya kong ini wali sako. Berpindah-pindah. Guru hukumnya pakai gelang atau pakai benda yang membuka aura positif, menarik rezeki kayak apa guru? Iya, masalah tabarakallah rup royonel. Kalau dia maiti katakan itu yang memberi rezeki, artinya dengan sebab itu dia rezekinya lancar, itu syirik jadinya. Entah apakah kada jadi masalah itu. Pokoknya bilanya maiti katakan selain daripada Allah Ta'ala, maka hukumnya tetap syirik. Walaupun bahasanya itu sebigi beras. Kada apa-apa kalau guru manusia ini rasa-rasa hamba. Itu bagus itu. Jarang orang merasa hamba. Kenapa harus mengerti apa itu hamba?
Abu Nawas. Nah mana pertanyaan pian Abu Nawas? Nah ulun teliong tuh Abu Nawas saya. Ngajin jangan kada bertanya pian, apa kada dijawab ya pian. Hengge. Yang mana kada dana pian Abu Nawas saya. Maharai ulun je ulun ini kalau punya orang tuh kada tane ulun kada nyaman dengan pian. Ulun kada busan-busan minta doakan pian gura isur kutai. Inggih mudahan pian sehat, banyak rezeki, kabul hajat. Tolong dijawab guru, iya napa Abu Nawas? Ada tahu ulun apa pertanyaan pian udah ulun di hati ke atas kedada pertanyaan pian. Inggih. Guru 4 batakun salawat tuh ada ijazahnya kah guru? Iya. Ya ijazah seperti misalnya salawat dalail itu kan pakai ijazah bagusnya. Tetapi mengamalkan salawat tuh kada be ijazah pun boleh aja ada apa. Karena disuruh di Quran dan Nabi pun menyuruh seperti itu. Anak singkong, ya itulah anak singkong lah. Muhammad Rizkonjat, waduh amat PLN, aduh kayak nakin mata. Mandi wajib aliran banyunya dari sumur ke tandun sambil diisi tandunnya apa hukumnya guru kada apa itu. Ini mengalir di tandun di atas lo, nah mengalir ke rumah kada apa. Ini itu air suci mensucikan aja pakai pulang pakai shower pulang bah mantap tuh dah. Ini air sumur mandi airnya banyunya dari sumur. Enggih kada apa-apa banyu sumur tuh ke tandun sambil diisi tandunnya apa hukumnya? Ada apa-apa ya hukumnya bagus saya. Ini apuan guru abi 3 adakah bayar fidyah sumpah palsu? Sumpah palsu itu kan bayar fidyah kalau nya puasa 3 hari lah. Enggih di Quran lah lupanya pidiahnya kayak inilah abi abi apa namanya tuh abi 3A ini bila kada 3 hari ada yang 10 hari ulun ini bila bilangan itu ulun kadang lupa inggi. Insyaallah nggih. Kayaknya lah abi 3A lah ulun kalau bilangan tuh lupa nggih. Sumpah palsu itu berdusta tuh nggih. Bayar kaparatnya apa itu nggih. Lupa ulun minta maaf nah. Ada tihe lah soalnya ulun di Quran ini juz berapa lah andakannya. Kena ulun hati lah minta maaf ulun itu kadang ulun japakan karena tersabuh nggih. Guru 4 batakun baulang kada sempat bila orang kada sempat mandi junub lalu sakarat tapi pas itu inya sempat baca la ilaha illallah kada apa-apa karena baca la ilaha illallah itu waktu junub kada apa-apa boleh aja kada jadi masalah bagus lagi man aman kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Majzub hilang akal dan orang gila itu apa bedanya guru? Iya. Majjub ya. Kalau orang gila ya orang gila hilang akal juga namanya. Tapi kalau majjub hilang akal itu di dalam ilmu hakikat di ma'rifat namanya ditarik basariahnya. Tetapi dia melihat kebesaran Allah Ta'ala itu majjub di dalam ma'rifat. Dia itu asik dengan kebesaran Allah Ta'ala itu majjub di dalam ilmu ma'rifat. Orangnya sadar aja. Nggih sadar aja. Ada juga orang itu mengamalkan ilmu ma'rifat itu sehingga basariah dan jasadnya itu langsung tertarik dengan kebesaran Allah Ta'ala hingga lupa seperti orang gila. Ada juga seperti itu. Jadi dilihat situasi asalnya itu. Jadi kalau orang gila memang gila. Minyak ada terlihat ba'amalia. Lawan memang gila stres jorang. Memang stres. Tapi kalau orang gila majjub itu tidak seperti orang stres. Tidak seperti orang stres dia. Nggih.
Kita itu kan fadir rajak lah, setiap kita itu dibukakan pintu ma'rifah itu sebenarnya kita jajab sudah. Jajab kada sadar dengan diri kita, dalam artian kita kada peduli dengan diri kita, kada peduli dengan waktu. Kenapa? Karena sudah ditarik oleh Allah Ta'ala, pandangan zahir, pendengaran zahir, perasa zahir ini diliputi oleh kebesaran Allah Ta'ala, sehingga dia lenyap. Itu jajab namanya, masuk ke makam tajrid atau basariahnya sudah diambil oleh Allah Ta'ala. Pandangan zahirnya diambil, perasa zahirnya diambil. Seberataan itu perasaannya asik dengan Allah Ta'ala. Jajab tapi masih sadar. Tapi kalau orang gila sebenarnya kada sadar. Nah, apabila terus tingkatakan, nah itu bisa jajab yang gila, itu bisa menjadi orang jajab yang gila, benar seperti orang gila tetapi tidak seperti orang gila. Dia itu asik dalam kebesaran, maksudnya itu asik dalam mahabbahnya dengan Allah Ta'ala, sehingga melupakan akannya. Jadi majnunnya itu kita tuh gila lillah, gilanya itu karena Allah Ta'ala, gilanya itu karena memandang Allah Ta'ala, gilanya itu karena memandang kebesaran Allah Ta'ala. Nah itu biasanya ada yang seperti itu. Itu orang menjalani warid lah, menjalani salik itu bisa terjadi yang seperti itu. Kalau nya kada di bawah bimbingan guru, kalau di bawah bimbingan guru biasanya itu paling 40 hari. 40 hari dia kembali normal. Apalagi ada gurunya. Ada gurunya sebentar aja dia kembali. Sebentar aja dikembalikan oleh gurunya. Karena gurunya tahu al-ehwal, keadaannya itu di mana. Dia itu. Yaitu dia lagi asik, mahabbah bercumbu dengan Allah Ta'ala masih. Bahasanya itu seperti itu. Nah, seperti itu. Mahabbahnya terlalu tinggi sehingga diliputi. Kadang merasa lagi dengan dirinya hilang dia itu sendiri. Nah, sebenarnya yang normalnya itu kita tuh biar di tengah orang, tapi kita tetap dengan itu. Artinya diri kita ini di tengah orang, tetapi hati kita tetap sujud, tetap di dalam hadratullah. Itu yang normal, yang kuat seperti itu. Jadi ada orang yang melepaskan dirinya benar-benar, ketika datang warid itu dilepaskan dirinya benar-benar, sehingga seperti orang gila benar-benar sudah. Nah itu, tapi kalau dia berguru tadi, kata saya kalau dia berguru itu sebentar aja gurunya mengembalikan. Paling lama dia tuh biasa 40 hari yang gila itu. Kalau kayak orang gila lah, kalau orang tadi itu dia asik dalam kewaritan itu. Seperti itu. Biasanya apalah. Pian bisa merasakan kalau sudah pian itu datang warid itu kayak orang gila sudah pian juga. Tapi pian sadar, bisa ke bebulik sendiri. Kadang menenggelamkan semestinya tenggelam. Sebenarnya mudah aja menenggelamkan itu, lupakan semuanya, tenggelam pian. Jadi orang gila di waktu itu. Takutnya tuh pian kada bisa kembali. Itu mudah aja kalau datang warid tenggelamkan gila pian. Sedangkan kita datang warid itu aja sudah, datang warid itu sudah kita ini kada berasa diri kita lagi. Sudah kada berasa diri kita, asik dengan diri kita, kada peduli hendak disambat orang kah, hendak ditimpas orang kah, sudah kada peduli kita. Karena keasikan memandang tadi itu. Seperti itu loh pada raja. Coba pian rasakan orang yang asik itu, asik berjugit itu keasikan dia mendengar musik, tampar aja, santai aja. Pian kuciaki bungul gin, kada tahunya. Santai aja, tetap setiap yang datang padanya itu dia pandang asik. Itulah orang namanya sudah diliputi kebesaran Allah Ta'ala. Apapunnya kada peduli lagi. Pian sambat ini kah, sambat itu kah, sambat apa aja, pian sakiti kah, kada pedulinya. Kada merasa lagi. Karena dirinya sudah diliputi oleh kebesaran Allah Ta'ala tadi. Itu kada merasa. Makanya orang yang biasa didatangi warid, orang yang sudah ma'rifah ini, kenapanya bisa sabar, kenapanya bisa tenang ya. Karena sudah bisanya merasakan yang seperti itu. Nah, sudah berita. Jadi kalau orang ma'rifat ini kadang-kadang menyarikan itu belum lagi. Atau tawakalnya kurang, sabarnya kurang. Berarti belum sampai kepada makam warid namanya lagi. Hingga dia belum pernah merasakan bagaimana warid itu datang. Wallahualam lah, cuma masing-masing orang. Ada juga orang itu pemarah dengan sebab ilmu ma'rifahnya itu. Kenapa? Untuk menyembunyikan akan kema'rifahannya bisa. Atau dengan kemarahannya itu dia merasa asik. Seperti itu. Jadi orang itu ada yang asik menjantiki orang ya, atau dia tuh bercatuk-catuk macam-macam karena halnya itu, atau suka berendam di banyu seharian atau naik ke atas pohon seharian. Itu dia asik tenggelam dalam waridnya namanya.
dalam memandangnya, dalam musyahadah batiniahnya. Jadi dia kada peduli lagi kayak apa kah. Ibarat berjalan itu gunung dinaiki, rawa dilalui, bara api diinjak, kada apa-apa lagi nya. Kenapa? Karena inya lupa sudah dengan dirinya asik. Majnun namanya. Orang itu bila ditarik tuh kayak majnun sudah, kayak gila adalah oleh raja lah. Tapi itu panjang bang. Kalau pian kada bisa merasakan, kalian mengisahkan. Cuma kalau orang bisa, itu kada ulun berkisah ini mengertinya keadaannya adalah keadaan orang asik bang, sebagaimana orang dapat duit 15 miliar keasikan lupa kada ingat lagi, pokoknya asik. Seberitaan orang musuh gini jadi asik karena apa? Karena bahagia tadi itu. Alah alam lah, tanpa sadar gurulah salik yang dijalani ulun gurunya, rumah tangga hancur, harta habis, fitnah buahnya, ya itu pasti itu. Kalau menjalani salik itu antara dua, bisa bertambah sugih, bisa pian menjadi miskin. Hingga dijalani aja keduanya itu, dijalani aja. Kalau benar-benar waktu salik ada yang diistiqomahkan di dalam batin. Nah disitulah disitulah kita itu perlu bimbingan namanya guru kita. Kalau kada ada bimbingan guru kita yang kayak hancur, dipitnah orang, kada tahan, wah ini bisa kurang tawakalnya. Jadi harus tawakalnya tuh kuat di waktu, sabarnya itu kuat menjalani itu di waktu kita menjalani salik, karena pian sudah namanya merasani lezatnya ibadah. Bila lezatnya ibadah pian jalani, ibadah zahir dan batin, nah itu berarti pian menemui itu macam-macam, sudah menemui cobaannya itu. Assalamualaikum Mbak Nupi, masalah guru apa hukumnya gendeng deng deng geng korban dikasih non muslim menurut Islam? Iya, menurut Islam itu kalau dikasihkan ke orang non muslim, pertama apabila daging kurban itu dagingnya adalah daging kurban yang nazar kada sah. Bila dinajarkan kan hukumnya wajib disedekahkan. Disedekahkan itu kemana? Mensedekahkannya ke orang muslim yang bagusnya. Nggih. Yang kedua, amunnya kada najar itu harus diwakilakan dulu. Nah, misalnya panitia menjulung kepada si B. Si B itulah kayaknya yang memberi akan non muslim itu. Jadi jatuh sedekahnya tuh ke orang muslim dulu, lalu orang muslim tadi karena sudah hak milikinya lalu diberikan kepada orang non muslim tadi. Bagusnya seperti itu ulun menyarankan. Jadi kalau orang berkorban, kalau korbannya itu nang wajib dalam artian dia itu benazar, nah itu bagusnya itu disedekahkan dulu dengan orang muslim, baru dijulung kepada orang nang non muslim tadi supaya sah dekahnya itu. Jadidah guru, baguslah guru. Jadidah apa itu? Muhammad Rikan. Jadidah Muhammad Rikan. Itu Mbak Nupi tolong jawabkan Bang, Muhammad Rizkan Jadidah ini nah. Hingga assalamualaikum tuh ada Mbak Nupi Muhammad Rizkan Jadid. Itu pian DM Sidin. Nah Sidin tuh bisa membilangi nama gawian, itu Sidin Mbak Nupi. Ada di atas piannya nah, Mbak Nupi ngarannya nah. Nah, bahalat satu aja dengan pian DM Sidin itu. Nah, muntah hutang dengan orang, tapi kada tahu lagi orangnya di mana, kayak apa guru membayarnya. Haji gundul, disedekahkan ke masjid kan, niatakan orang itu, pahalanya agan orang itu. Nggih. Pahalanya agan orang itu, niatakan. Karena bila nyata tamu, bayari tetap. Nggih, takutnya kada tetamu kayak itu. Ada drum nang kada dua kulah, tapi tak sambung lawan drum nang dua kulah. Lebih kayak apa? Kayak apa? Udu di drum nang kada dua kulah tadi guru. Boleh kada apa-apa. Ini tersambung kalau dengan keran, tersambung maksudnya di bawahnya tuh nak bersampuk. Kada apa-apa itu. Lain keran beda lah. Kalau keran beda. Kalau keran mengalir di gayung tuh beda. Bagaimana seorang ahwal menikahi Syarifah Juriyat Nabi? Hukumnya kah? Hukumnya kada sekupu aja. Kalau boleh terus nikah itu. Cuma kada sekupu namanya. Orang makrifat bertentangan dengan orang syariat, kada ada bertentangan.
Yang bertentangan tuh orang yang salah mengaji ma'rifat. Yang salah itu mengaji ma'rifat. Karena kema'rifahan itu didapat dengan menjalankan syariat. Termasuk musyahadah itu syariat namanya. Berzikir itu syariat namanya. Hingga jadi orang ma'rifat misalnya bertentangan dengan syariat kadada, itu berarti ma'rifatnya salahnya. Salah mengaji ma'rifatnya. Karena ma'rifat itu kadada bisa didapat kecuali dengan syariat. Batang tubuh kita nih syariat. Apa yang kita kerjakan itu syariat, termasuk musyahadah. Ma'rifat itu hak Allah Ta'ala yang diberikan, dimasukkan ke dalam hati kita, itu baru ma'rifat namanya. Ini baru ma'rifat. Kalau dia mengaji ma'rifat itu masih syariat namanya. Atau mengetahui ilmu ma'rifat itu masih ilmu syariat namanya. Mengamalkan ilmu ma'rifat itu masih di syariat. Sembahyang dengan kema'rifahannya, dengan ilmu ma'rifatnya masih syariat namanya hukumnya. Karena ma'rifat itu adalah sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala. Bukan melalui ilmu, tetapi dengan menjalankan ilmu, mengamalkan ilmu. Baru dapat ma'rifat. Jadi kan ada bertentangan sebenarnya. Ya mangga. Assalamualaikum guru, salam dari Semarang, asli Labuan Batu Sumut, Masya Allah, Irul Nasti. Kena ulun ingatkan biarlah Semarang. Enge. Guru 4 batakun, tanda-tanda ma'rifat orang itu menurun. Minta percerahannya. Beramal ya, kurang. Musyahadahnya kurang. Lezatnya memandang kurang. Lezatnya beribadah kurang. Itu tandanya ma'rifahnya itu kurang berarti itu. Ma'rifah itu bisa hilang gak guru? Iya, bisa. Ba'da iman bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kema'rifahnya itu menurun, itu dengan sebab tidak merasakan lezatnya beribadah. Beribadah aja, cuma kada lezat. Itu. Kita ini samalah menuntut ilmu itulah. Menuntut ilmu tuh rajin. Itu berhati-hati juga kita kalau kada ada lezatnya. Kada ada lezatnya. Makanya harus ada lezatnya. Rasa lezat, rasa nyaman di hati itu. Itu tandanya kita itu bertambah namanya. Falah, masalah falah. Kecuali kapal selam itu karena keras, kalau lembek maka halal dimakan. Ada falah, yaitu apa namanya itu? Empik-empik kapal selam. Nah. Guru kayak apa membeli perumahan KPR? Kayak apa pendapat pian? Ya sesuaikan akadnya. Bilanya akadnya misalnya 250 juta dengan bayar kredit 20 tahun, akadkan itu aja. Yang boleh aja. Kalau akadnya pas 250 juta misalnya. Bagusnya itu seperti inilah, orang kredit itu jangan menawarkan ini kuntan sekian, kredit sekian, itu kada boleh. Kalau ini misalnya yang kredit tawarkan aja ini yang kredit 250 juta. Ulun bayar ini 20 tahun. Saja kada apa-apa. Inggi. Memang di dalam satu penjelasan fikih itu kada boleh itu seperti ini pulanglah. Menawarkan 2 masalah. 1, bila kuntan 100 juta, bila kada kuntan 105 juta. Lalu kita itu ma'asisi. Jadi ma'asisi yang kada bolehnya itu mana dia katakan, itu yang kada tahu. Seandainya tahu yang dia katakan yang kuntan, ya yang kuntan. Kalau yang tidak kuntan, yang tidak kuntan. Jadi yang pembeli ini harus berpadah. Nah, aku beli yang 105 juta dengan pembayaran 5 tahun. Nah, itu sah jadinya. Nggih. Seperti itu. Kaul yang ketiga madahkan riba. Karena apa? Karena ada kuntan dan tidak kuntan yang ditawarkan berbeda harga di dalam ilmu fikihnya, seperti itu. Nah, kalau di dalam ilmu hadisnya tadi itu apabila menawarkan 2 macam kada tahu yang diakati itu yang haram. Yang kuntan dan tidak kuntan langsung pian, maksudnya kada memilih ya asisi. Nah, itu namanya yang pian akadkan, yang kuntan kah yang kredit kah? Itu mengatakan haram. Yang ketiga tadi jar ulun itu bila ada selisih harga antara kuntan dan tidak kuntan, barangnya itu aja, maka itu kalau di dalam fikihnya menghukumakan riba jadinya. Wallah alam lah.
Kawan ulun jadi manjun Majnun. Ulun minta doakan mudahan ulun dibukakan, amin ya Allah lina. Masya Allah lina. Guru kenapa ulun kada tapi dikatuji orang guru kaya iri inya orang. Inge. Mohon penjelasannya guru. Kada apa-apa. Tandanya ikam tuh bagus artinya. Inge. Kalau orang iri kada apa-apa, berdiam aja kita. Insya Allah kita kemudian lah kemana jar pian ke majelis sekumpul kah? Insya Allah doakan ulun. Mau panjang lah, banyak pertanyaannya. Bentar lagi anak jumatan kita hamba. Terima kasih. Assalamualaikum guru. Guru mengkada salat maghrib yusriyah, isya dan subuh di pagi hari boleh lah? Boleh, ada apa-apa. Mengkada tuh 24 jam boleh aja. Waalaikumsalam warahmatullah. Arbani. Guru apa hukumnya babi binian memakai bulu mata palsu tapi permanen? Kada boleh. Haram hukumnya lah. Assalamualaikum guru, boleh puasa bulan Zulhijjah digabungkan niatnya lawan keadaan bolehlah? Niatnya mengkada saja, jangan digabungkan dengan puasa sunat. Mengkada saja niatnya. Yang bila mengkada itu kan hukumnya wajib puasanya di bulan Zulhijjah. 9 Zulhijjah puasa Arafah dapat ke puasa Arafah dapat hukumnya. Yang Fitriani lah niatnya puasa qadaan saja. Yang niatnya puasa qadaan aja dapat, meniatakan tuh di malam hari. Ingatkan kalau qadaan. Ijazah lewat live gini bisa nggak Gus? Kalau bisa minta ijazahnya Gus, ndak bisa. Nah, ijazah itu sama dengan belajar, bagusnya itu multaka. Karena kalau ijazah lewat ini kan kada tahu keadaan seseorang, melihat keadaan seseorang. Yang kedua bejo lah, saya ini jarang memberi orang ijazah, jarang. Ndak bisa saya beri orang ijazah. Kecuali ijazah itu yang masur misalnya, itu bisa kita selawat kah misalnya. Tapi saya ndak beri ijazah. Assalamualaikum empat nyemak suanang, masya Allah dalam pagar suanang. Ya lah guru empat mendengarkan Salman, masya Allah. Bujur jargerai putra Bartim berdarah Banjar. Masya Allah. Salman terima kasih bagikan lek. Masya Allah. Sehat badan, amin. Haji Brulai. Apa hukumnya bini pakai bulu mata permanen pulang leh? Kada bercabutan. Mun bulu mata permanen palsu ulang lah. Munnya takutnya tuh limnya tuh nah. Munnya pakai permanen lo. Berarti bulu mata yang ada tuh kemana? Nih. Itu kada boleh, tetap hukumnya haram lah. Assalamualaikum hadir Samarinda. Allah minta doanya guru, mudahan Allah meridhoi, amin. Putra Baratem doakan anak ulun guru hanyar lahir Farhanin Ramadhani, masya Allah. Inge. Doa sehat mudahan sini. Zat itu apa guru? Zat itu di batang tubuh kita nih, zat. Ini zat. Zat itu benda artinya. Zat itu benda. Pubuki ajuma, apa itu zat ya? Zat itu macam-macam yang kita lihat, yang tidak kita lihat tapi bisa dirasakan tuh zat namanya. Sampai ke atom itu zat namanya. Pulpen zat, buku zat, namanya aja berbeda-beda. Ulun mudahan Allah ridai atas segala gerak dan gerik ulun, masalah antulahi dana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik ya lah. Masya Allah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Sehat, masya Allah. Ya apa cak? Baru muncul cak, masya Allah. Piye kabari bangi lagi ya apa? Bangi ciloe rame tuh ciloe. Wah ini cak amat, masya Allah. Salam ya, bek samping sampean iku lo sing jualan air, masya Allah. Konco-konco nang bangil iki, masya Allah. Masya Allah camat, kangen saya jadinya dengan cilok sampean. Ya Ustadz suka MP kapal selam ya, biar anak kirim deh. Wah kejauhan pala, nanti kita ke sana. Doakan saya ke sana pala. Ibadah kurban tapi membayar apa tuh pembayarannya baangsur setelah ibadah kurban terlaksana, apa hukumnya guru?
Asalkan masanya yang menghutangi itu ridha aja, satu lah, yang menghutangi ridha. Artinya menghutangi pastikan sapinya sudah tertukar, kadang mungkin kada tertukar, berarti yang menghutangi itu ridha, berarti harus dirida itu. Sah aja kurbannya, karena jadi hak milik kita dan kita korbankan. Cuma waktu itu belum ada kita itu duit pembayarannya, jadi kita angsur. Ada bapak, asalkan tadi syaratnya tadi ridha yang menghutangi, yang mengutanginya tadi membayar sapi itu. Itu pakai bulu mata permanen, merubah itulah ulun jelaskan, merubah itu, merubah ketentuan yang sudah jadi inilah, itu haram hukumnya. Ini haram hukumnya pakai bulu mata, ini haram hukumnya. Tapi bila belem lah, belem permanen misalnya, belemnya itu, nah belem itu bisa kada masuk banyu wudu, tapi yang ulun kada mengerti permanen itu apakah disusuk apa ditanam. Apakah belem apa ditanam langsung, berarti itu. Nah, merubah yang ada kan bagus saja bulu mata kita ini, lalu diganti dengan yang permanen ditusuk tadi, itu namanya merubah juga, hukumnya haram namanya. Seolah-olah kita tuh kada ridho dengan ulahan Allah Ta'ala yang ada ini, nah itu mulanya haram itu. Alhamdulillah, masalah Sipa Muhammad Hafiz, amin sama-sama. Apakah sebelum berdakwah harus berkhalwat dulu? Apakah wajib atau kada guru berkhalwat itu? Berkhalwat itu bagi orang-orang yang ingin mencapai keyakinan yang tinggi atau kema'rifahan yang sebenarnya. Kita ini kan bisa aja ma'rifah. Ma'rifah itu dengan mengenal Allah Ta'ala Tuhan, itu ma'rifah namanya. Atau mengetahui isi kandungannya seperti itu. Tapi orang itu untuk mencapai kema'rifahan, melihat benar-benar kebesaran Allah Ta'ala itu, yang sebenarnya keyakinannya benar-benar tahqiq, itu harus melalui namanya riyadhah. Melalui riyadhah, entah itu berkhalwat kah, entah itu berwiritan kah, seperti itu. Haruskah kita berkhalwat sebelum berdakwah? Berdakwah itu sebenarnya kita itu yang diutamakan adalah izin daripada guru sebenarnya. Lebih utamanya itu izin daripada guru. Nah, disuruh guru misalnya berdakwah, kita berdakwah disuruh guru, karena itu perintah dari guru kita, berarti ada izin dari guru kita. Jangan kita memaksakan diri kita untuk berdakwah. Izin dari guru kita yang utama. Nah, setelah kita menjalankan izin daripada guru kita, itu termasuk namanya kita itu di bawah pengawasan guru kita. Walaupun kita kada bakhalwat, tetapi dengan izin daripada guru tadi, itu sama hukumnya kita menjalankan sama dengan khalwat namanya. Tetapi waktunya lama untuk mencapai kema'rifahan, bisa juga tidak. Karena orang mencapai ma'rifah itu bisa dengan belajar dia terus bisa mencapai ma'rifah. Yang kedua dengan bisa mengajar dia bisa mencapai kema'rifahan. Atau dengan wiritan tadi. Nah, orang yang mengajar atau belajar dengan sebab perintah guru, berarti dia sudah dua melaksanakan belajar dan mengajar namanya. Karena setiap orang yang mengajar itu pada hakikatnya adalah belajar terhadap kitab-kitab yang dibacanya. Jadi sambil belajarnya, sambil membacakan orang, dia pun belajar. Diamalkannya itu namanya itu sama dengan orang itu sudah memasuki, namanya orang itu masuk dalam keadaan salik atau muridin. Nah, dengan dia belajar, mengajar, itu terus diperbaikinya dirinya, terus di bawah bimbingan gurunya, nanti dia juga mencapai kema'rifahan. Seperti itu. Guru, apa hukumnya memberi akan kitab lawan orang ampunnya sudah meninggal? Mungkin ada apa-apa boleh. Ini orang tuh aja bilanya hendak nikah kada cukup jujurannya, kalau nya ada kitab dua nang sama, bolehnya menjual kitabnya. Itu disumbangkannya boleh, kada apa-apa. Memberi kitab wan orang ampunnya sudah meninggal, bagus, ini jadi jariah. Guru, tanda-tanda kelezatan beribadah dan ma'rifat kayak apa guru? Nah, kelezatannya itu kada pas senang orang. Tandanya waktu kita beribadah itu kita merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, merasa diliputi oleh kebesaran Allah Ta'ala, itu namanya beribadah dalam keadaan ma'rifat namanya. Nyaman. Kalau pian sudah merasakan kelezatan itu ma'rifah namanya sudah.
Tapi kalau kelejatan itu timbul kayak apa? Nah, itu kelejatan timbul itu ketika pian merasa bahwasanya diri pian ini diliputi kebesaran Allah Ta'ala, lalu timbul kelejatan, namanya ma'rifah namanya. Ini akmal ya. Assalamualaikum Arsani, guru Ustadz Arsani, bah. Masya Allah, guru Arsani. Assalamualaikum, sehat bang, Masya Allah, Ahmad Ridwan, sehat. Kawan di bah. Bisa naik kaca nih, aduh kangen saya jadinya. Masalah ikut balik dulu. Bisa enggak lah dinaikkan dia nih. Ntar dulu lah. Enggak bisa naik kayaknya dia. Mau lihat Bangil saya. Nah, kada melihat Bangil enggak bisa. Masya Allah, kada bisa melihat. Guru kita masih apa tuh? Ntar dulu lah. Apa teliung nih? Umpat batakun salat subuh jam 6 Aisyah. Nggih pamit lah Bapak. Kalau sembahyang subuh jam 6, lihati dulu israknya itu jam berapa israknya. Kalau israknya misalnya jam setengah 6, berarti subuh itu kada masuk. Berarti qadaan. Mama Iza lah. Lihati di situ Mama Iza ada israk namanya. Bila israk tuh berarti habis waktu subuh. Timbul matahari. Berarti kesampian sembahyang, berarti hukumnya adalah sembahyang pian itu adalah qadaan namanya. Lihati waktu israknya. Waktu israk kan setiap berbeda setiap bulan. Bila waktu israk misalnya jam 5.30 sampian sembahyang jam 5.45, berarti itu sudah pian itu sembahyangnya itu qadaan namanya, bukan tunai lagi. Karena di luar waktu ini. Nah ini banyak teliung nah ulun minta maaf lah. Oh iya. Di sini menyuruh orang sembahyang kada boleh. Nah, permanen atau belum nah itu. Sama aja kayak menyambung rambut. Oh iya. Oh itu berarti kada boleh. Roh kita nah berisi sifat lah. Guru. Apa tuh? Guru. Apa itu? Mujahid. Kalau menulis lah di ulun ini kada tapi pintar ulun nih. Kada pintar ulun nih. Roh kita nih berisi sifat lah. Guru. Orang sini berarti ini bahasa Dayak lah, mungkin lah. Mak saya bersifat. Bersifat sifatnya apa? Hidup. Sifatnya. Roh itu kan dihidupakan juga. Berarti ada punya sifat hidup juga. Roh itu bilanya karena telinga mendengar, bilanya karena tangan bergerak, bila karena tangan karena muntung bepandir, bila karena hidung behinaknya, bila karena awak merasa. Itu roh namanya. Sifat lah itu. Ya sifat itu namanya. Ahmel. Assalamualaikum guru, tapi mimpi mama unjun kanal kuliahnya cuma lapas. Itu kayak apa guru kira-kira? Nah, kada mengerti ulun kalau mimpi. Bisa rezeki pian kanal lapas tuh. Ana pamit dulu Falah, terima kasih. Assalamualaikum empat batakun, salat subuh sudah tadi ulun jawabakan. Assalamualaikum doakan, waalaikumsalam ulun supaya hati ulun ini dibukakan selalu untuk beribadah. Amin. Sama-sama. Nur Islamiyah Ahmad Rizkili. Guru empat batakun, apa hukumnya orang yang berkorban tapi daging korbannya tidak dibagikan untuk ziaran? Itulah diapainya, diwadinya kah? Berkorban itu sunnah hukumnya. Membagikan itu pun sunnah aja, yang membagikan. Cuma kayak apa purunnya Pak kada membagi. Maksudnya kada wajib membagikan itu, kada depan kalau namaikan wajib membagikan ya, kecuali itu nazar. Kalau nazar itu bisa dibagikan wajib. Atau orang itu berkorban untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Itu 3 pendapat lah itu. Jadi ulama itu wajib membagikannya. Kalau orang inilah berkorban untuk orang tuanya yang sudah meninggal, itu wajib dibagikan. Nah itu baru kada bolehnya membagikan. Kalau yang lain boleh aja. Guru pian tahulah lawan
Isamuddin Kurawa nak ada tahu orang. Isam Sudin gah anu ka putra Kurawa ka tahu putra Kurawa. Yang Samsudin lah, Udin kalau di TikTok biasa tuh ya. Guru izin bertanya apa yang dimaksud dengan ilmu 7 gulungan, jelaskan. 7 gulungan 7 apa itu? Martabat 7 kah? Inge ada tahu ulun ilmu 7 gulungan ya kada biasa ulun tamu. Nah, dengan 7 maksud dengan ilmu 7 kecuali sifat 7 tahu ulun. Kodrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalam. Itu namanya ilmu sifat 7 namanya. Guru kita masih jengkel lawan orang, tasuarakan kadang manfaat. Kayak apa guru? Dahliani, guru kita masih jengke lawan orang yang tasuarakan kadang memaafkan. Kayak apa guru tuh? Kadang memaafkan kah? Ya berusaha kita, mun kita ada salah dengan inya, usahakan minta maaf harus dengan inya. Bawakan nasi, bawakan wadai, beri duit, beri baju, mau tuh nya memaafkan. Maksud ulun tuh dibaiki, kalau orang itu kadang memaafkan kita baiki orang itu. Guru supaya kada ada rasa lezat. Guru kayak apa punya ada rasa lezat waktu beribadah? Kayak apa supaya lezat beribadah? Asa pangulir guru beribadah. Rasakan ya waktu beribadah itu kita ini adalah nikmat Allah Ta'ala sebijian. Syukuri yang ada pada diri kita ini, rasakan bahwasanya yang ada pada diri kita ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Nah, dengan musyahadah yang kayak itu nanti rajin tuh beribadah. Rasa berhutang jasa kita dengan Allah Ta'ala. Jadi rajin kena. Bila orang tak mimpi Tuan Guru itu bagus, Ismail lah, Samail lah. Sihat terus Guru, alhamdulillah kemalia enggih. Masya Allah, terima kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahmad Muhlisin. Arif, maaf Guru, terlewat Guru. Iya kah Ari? Oh iya terlewat tadi berarti. Al-Ihsan, terima kasih. Assalamualaikum Guru, salam dari Palangkaraya Ramadan. Waalaikumsalam Ari. Assalamualaikum, salam dari Padang Sumatera Barat. Apa makna mimpi dengan ulama Guru? Bagus. Kita itulah kalau tidak bisa bermimpi dengan Nabi, berarti kita itu dimimpikan dulu dengan pewaris Nabi. Nanti setelah kita bermimpi dengan pewaris Nabi itu, baru kita bisa biasanya termimpi dengan Nabi. Jadi bermimpi orang-orang saleh dulu. Banyak dulu bermimpi orang saleh. Bisa juga bermimpinya itu nanti dibimbing oleh orang saleh itu di dalam mimpi itu. Habis itu baru kita termimpi dengan Nabi. Biasanya berarti itu Bang lah tahapannya. Ada juga orang yang langsung bermimpi dengan Nabi, ada juga. Enggak ada juga. Kada mesti Bang. Ya Rab, ikanu. Ulun izin nyimak Guru lah hasbi penyimakan. Ngaran pian Bang penyimakan lah jadi 4 menyimak ya. Dahliani, Guru kita jengkel ya lawan orang, kita suarakan kadang memaafkan karena orang itu banyak berbuat salah. Oh iya, orang namu buat salah kada kita lah. Lihat akan namun orang berbuat salah kada usah kita urus sih. Asa jangan bersihkan ya hati kita ini. Waalaikumsalam, mantap sanak. Sallallahu alaihi wasallam. Mama Iza minta doa mudahan pian dapat lakas jodoh. Arosah maaf Guru mau tanya, nur dalam diri manusia itu kalau Allah Ta'ala di mana tempatnya? Itu pian pertanyaan pian tuh salah menanyanya. Nur Nabi Muhammad tuh nur lah pian tanyakan nih. Maaf Guru mau tanya, ada nur dalam diri manusia? Jangan pian padahkan pertanyaan pian itu kan salah sedarulah. Nur itu meliputi diri kita nih, nah meliputi alam. Jangan dipadahkan di dalam. Salah pian madahkan di dalam. Jadi di luar ini kada termasuk lah nur, kada. Ya salah itu.
Nur itu meliputi diri kita, meliputi sekalian alam. Yang timbul, yang pian rasakan itu nur namanya. Nur namanya. Di diri kita ini sebijian ini kan namanya kenyataan daripada nur. Ini nah, ulun maulah ini. Maulah ini. Nah ini kenyataan nur, berarti kenyataan ulun berarti ini. Nah sedangkan kita ini adalah kenyataan nur. Jangan pian tanyakan di dalam nurnya itu ada di dalam diri kita, meliputi akan diri kita, di dalam diri manusia, meliputi, ganti kata-katanya, salah kena pian paham. Ingatakan biar pian salah dalam ilmu hakikat ini pian bisa bekapiran. Makanya harus berguru benar-benar. Pian mengatakan di dalamnya nur itu, berarti nur itu di dalamnya andakannya. Kada meliputi berarti. Nah, itu meliputi dirinya. Kalau Allah Ta'ala itu di mana guru? Nur tadi itu kan meliputi diri kita. Artinya kita ini kenyataan daripada nur. Pandang ya diri kita ini nur. Lalu pian mencari di mana Allah Ta'ala. Nur itu adalah kenyataan Allah Ta'ala. Berarti pian memusahadahkan nur pada diri kita ini sama memusahadahkan apal Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'alanya? Nah itu pian kada bisa menanyanya. Itu jatnya. Di mana Allah Ta'alanya? Jat Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai'un. Kada bisa pian rupakan. Nah apabila pian sudah bisa pana pada nur atau pada pana apa pada apal dan sifatnya Allah Ta'ala, baru pian mengerti di mana Allah Ta'ala itu. Kalau nya kada bisa pana, kada bisa pian mengatakan di mana Allah Ta'ala itu. Sudah pana pun pian kada bertemu dengan jatnya. Tapi pian melihat akan kebesaran sifatnya. Bila pian tenggelam di dalam kebesaran sifatnya itu, baru pian mengerti siapa itu jat tadi, siapa itu yang punya sifat tadi. Jadi jauh pertanyaan pian itu masih perjalanannya. Jadi ulun padahkan arusala. Ilmu ma'rifat itu untuk mengenal Allah Ta'ala. Ilmu ma'rifat. Lalu ilmu ma'rifat itu kita amalkan. Nanti terbuka kita itu, dibukakan Allah Ta'ala bagi dikehendakinya. Lalu kita mengenal Allah Ta'ala itu melalui mazhar kenyataannya, yaitu diri kita. Memandang akan kebesaran daripada kenyataan itu jat tadi. Nah itu. Jadi setiap orang yang mempunyai ilmu ma'rifat atau ilmu hakikat, belum tentu terbuka pintu ma'rifatnya. Karena ma'rifat itu hak Allah Ta'ala memberikan kepada seseorang yang ia kehendaki. Walaupun kita tinggi ilmu ma'rifatnya, artinya orang ini belajar ilmu ma'rifat dengan sebenarnya, belum tentu ma'rifat. Atau orang ini mengamalkan ilmu ma'rifat dengan sekuat tenaganya, dengan kemampuannya, belum tentu juga diberikan kema'rifatan. Belum tentu, walaupun dia mengamalkan, walaupun dia punya. Jadi kayak apa orang itu sebagai ma'rifat? Apabila orang itu tidak merasa bahwasanya dirinya tuh punya kemampuan beramaliyah, tidak merasa mempunyai ilmu ma'rifat, tidak mempunyai daya dan upaya untuk mengamalkan ilmu ma'rifat, nah itu besar kemungkinan orang itu cepat dibukakan. Tetapi selama dia merasa bahwasanya dia mempunyai ilmu ma'rifat atau dia mengamalkan ilmu ma'rifat, itu jauh baru terbukanya pintu ma'rifat. Bisa kada terbuka sama sekali. Kenapa? Karena masih ada akuan. Jadi sebenarnya ilmu ma'rifat itulah orang itu menghilangkan akuan, baru terbuka hakikat yang sebenarnya. Jadi selama orang itu berpegang kepada amalia, berpegang kepada dirinya yang merasa beramaliyah, nah itu, atau dia merasa mempunyai ilmu ma'rifat, itu kada bisa terbuka putuhnya. Makanya ulun seringlah menjelaskan di sini itulah, menjelaskan di sini itu. Ulun ini kalau menjelaskan itu, misalnya ulun ini sambil menjelaskan itu sebenarnya sambil merasa makan. Jadi ulun itu kalau menjelaskan ilmu masalah nur kah, ulun tuh sambil memesrakan, sehingga dia kalau mesra itu nyaman kita menjelaskan, karena kita cuma membuka mulut kita aja, dia yang akan keluar sendiri. Makanya jangan disalahkan, ulun biasanya kadang menaikkan orang. Kalau masalah ilmu ma'rifat ini kadang ulun jarang menaikkan orang. Kenapa? Karena waktu kita mulai memesrakan itu, orang itu misalnya ada beganggu, bepandir kah, itu misalnya, itu tertutup jadinya, langsung tertutupnya.
Maksudnya mengganggu kita itu, memesrakan itu. Itu sama di pengajian. Di pengajian tuh perlu pian tahu. Itu memang harusnya adab murid itu. Kada boleh bepandir. Khusus memperhatikan gurunya aja. Ini HP dikucak. Itu bisa menutup kalau guru itu misalnya bepandir ilmu ma'rifat. Satu, menutup sidin terbukanya ma'rifat karena terganggu tadi. Yang kedua yang fatal itu kita yang belajar tertutup ilmunya. Berkahnya kada dapat langsung. Nah itu, di mana bukti berkah itu kada dapat? Puluhan tahun mengaji kada dapat, kada kau mengamalkan, kada ada lezat. Nah itu buktinya, waktu mengaji kada ada lezatnya. Kenapa? Adabnya kurang. Nah begitu juga ulun biasanya kalau menjelaskan ini, ulun kada bisa menaikkan orang. Bila menaikkan orang, ulun terganggu, itu kada ada lezat dan ulun kada ada bisa mesra biasanya. Kada mesra. Bila kada mesra tuh hambar. Jadi orang yang mendengar ini hambar jadinya. Itu berarti ulun tuh kada lezat tuh. Kada lezat waktu menjelaskan ma'rifat. Tapi kalau ulun menjelaskan orang merinding, menangis, nah itu dia tuh berarti fokus tuh namanya dia itu. Nah kita ini tembus karena seperti inilah kema'rifahan seseorang murid itu bisa didapat dari kema'rifahan seorang guru. Namanya fana fissekh namanya. Orang itu asalkan fana dengan gurunya, walaupun gurunya sudah meninggal. Apalagi gurunya belum meninggal. Dengan kecintaannya itu dengan gurunya, lalu dia fana dengan gurunya. Merasakan gurunya hadir, merasakan perilakunya ini perilaku gurunya, maka ilmu ma'rifah, ilmu sir yang dimiliki gurunya itu bisa aja kita tuh tertransfer kepadanya. Bisa, itu. Itu kada mustahil. Kenapa? Karena mesra. Sebagaimana mesranya kita tadi waktu mesrakan ilmu tauhid, kita ini mengakui bahwasanya la maujuda, la kudrata, la iradata, la hayata, kada kita akui. Maka yang timbul itu adalah sifat Allah Ta'ala tadi yang timbul. Hilanglah sifat kita. Begitu juga dengan murid tadi. Apabila dia itu misalnya fokus terhadap gurunya, lalu dia itu memasrahkan dirinya kosong terhadap gurunya, maka walaupun misalnya kada belajar, maka seolah-olah kayak otomatis ilmu gurunya tuh masuk kepada dia. Bahkan perilakunya kena bisa dia itu seperti melihat dirinya ini seperti gurunya ini itu. Bergeraknya seperti gurunya, bersuara seperti gurunya. Itu kada mustahil. Itu namanya fana fissekh namanya. Itu benar-benar fana kalau dia melihat perasaannya dia kan berduduk kayak gurunya. Dia melihat bepandirnya, bergeraknya seperti gurunya. Itu fana fissekh. Berarti ilmu gurunya zahiran non batinan itu masuk sudah dengan dia. Nah seperti itu juga kita itu fana dengan Allah Ta'ala tadi. Kalau kita kadang mengakui sifat 7 yang ada pada kita ini, seberatan itu milik Allah Ta'ala, maka kita nanti akan melihat kebesaran yang punya zat itu, yang punya sifat itu. Seperti itulah. Jadi itu panjang perjalanannya arus salah. Nah, mudah-mudahan kita itu dibukakan yang seperti itu. Kan jarang seperti itu. Itu namanya ditarbiyah, sudah kita masuk ke makam salik namanya, untuk mencapai ma'rifah. Jadi berhati-hatilah pertama di kata-kata, walaupun kata-kata itu nilainya haram saja menurut ilmu tauhid, itu bisa mengkafirkan. Nah, karena bertanya nur ada di dalam diri ya, ada di dalam diri. Yang kedua pian pertanyaan tuh Allah Ta'ala tuh di mana? Itu menunjukkan ampun maaf kita itu kalau belajar tauhid Allah Ta'ala tuh laisa kamislihi syai'un, kada bertempat, kada berjuju, kada bertangan, kada seperti manusia. Makanya disebutkan laisa kamislihi syai'un, seperti itu. Nah, pian mengerti laisa kamislihi syai'un itu apabila sudah fana kena pian hanya mengerti laisa kamislihi syai'un itu seperti apa. Namun kurang lihati di piti ulun. Di piti ulun atau di yang lengkapnya itu biasa di YouTube ulun, MT Nurul Mustafa Lamandau. Itu kan ada pengajian ulun masalah ilmu ma'rifat ini, yaitu di MT Nurul Mustafa Lamandau nama YouTube-nya. Ustadz Murjani, Masya Allah. Waduh, Ustadz Murjani, terima kasih. Berkisahan ke kita Ustadz Murjani. Masya Allah, setengah 12 sudah para setengah 12 sudah. Pamit guru enggih. Rahanda istiraja bujurlah guru air mainanto kada najis. Air mani itu kada najis bujur, air mani kada najis. Mama Aufa, masalah. Ulun minta doa agar pian sehat bahagia, semoga pian sehat selalu. Hakim Al Fakir minta doanya enggih. Masalah Dalil Sumardo, masalah
Menggawi nang dilarang Allah Ta'ala. Doakan laki ulun supaya insaf, amin. Masya Allah. Laki pian mudah-mudahan selalu di jalannya. Fakhri Kaludan. Wah, Kaludan. Kaludan bisa kaluah. Sakau ini Kaludan ini. Enggak. Dari Samarinda, Masya Allah. Penata rambut ius. Masya Allah. Guru apa? Salat rasa kada diterima terus salatnya. Bagus. Hingga guru kayak apa, salat rasa kada diterima taruh salatnya bagus. Nah itu pian paling bagus makam sudah. Hingga bila orang itu beribadah rasa ibadahnya itu kada diterima Allah Ta'ala, berarti orang itu bagus. Hingga atau merasa ibadahnya itu kurang terus. Bilanya masa kada diterima terus rajin beribadah. Kalau nya merasa kurang berarti nya memperbaiki terus ibadahnya. Itu bagus sudah pian. Bila merasa kada diterima Allah Ta'ala atau kada merasa bahwasanya ibadah pian itu sempurna, itu bagus tuh. Orang yang bermakrifat pahit lidah. Nah kada tahu ulun apa artinya pahit lidah itulah. Iya, paham ya ulun. Hingga bujur. Hingga orang yang bermakrifat belum orang makrifat lah. Kalau orang bermakrifat artinya dalam keadaan salik itu pahit lidah. Bujur itu. Sakit hidup dulu. Banyak cobaannya. Mohon maaf guru lah. Benarkah rupa Habib Al-Jupri mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahu alam lah, kada berani ulun nyampe tangan. Hingga alif titik kosong kosong itu apa guru? Alif titik kosong kosong berarti 100 nilainya. Artinya orang itu enggak tuh kada malam gini ulun itu panjang penjelasannya karena penjelasannya itu karena di Bismillahirrahmanirrahim. Hingga kada ulun jawabakan lah ahoy lah. Hingga minta maaf. Nih, itu namanya rakam. Istilah namanya itulah. Ya istilah seperti kalau ulun kan secara ilmiahnya seperti itu menjelaskan dari nur ataupun dari tauhid. Kalau yang dari titik kosong kosong ini itu dari rakam namanya penjelasannya. Penjelasannya dari rakam. Tapi kalau ulun jelaskan di sini, nanti kita malam-malam aja itulah. Kada sahdu kalau siang nih. Lawan ulun banyak pertanyaan orang nih nah, jadi kada nyaman ulun. Hingga sama itu ilmu hakikat. Intinya itu memanakan diri. Ulun umpat batakun kalau baudu dengan salawat kayak apa guru? Niatnya tetap aja. Niatnya tetap aja seperti biasa. Membaudunya itu hendak bersalawat kah, hendak baca yasin kah? Terserah aja pian. Hingga kada apa-apa. Yang penting niatnya sah dulu. Hendak bersalawat tuh sambil baudu tuh baca salawat, sambil mandi baca salawat, dah apa-apa. Gerugut haru ai engge guru ai kalau engge hijah. Guru mau terlambat sudah salat subuh boleh aja lah. Kabliyahnya dikerjakan. Kalau tak biasa mengerjakan kabliyah boleh. Kalau orang kada terbiasa mengerjakan kabliyah kada boleh. Artinya dia teradat mengerjakan kabliyah, sayang tertinggal. Kerjakan ya, dikada juga sama dikada. Di mana pondoknya guru? Di Lamandau, gratis seberataan pondok pada ulun ini gratis lah. Makan, minum, baju gratis, kitab gratis, belajar gratis, pokoknya gratis bang sudah, kecuali babini ada gratis, seberataan gratis sudah ulun. Masukkan anak pian tamat SD nang kada mampu, keluarga pian nang kada mampu, kerabat pian nang kada mampu, nang mampu kah kada apa, tetap gratis seberataan, tidak ada bebayaran sedikit pun kada belajar sampai ampi sekolahnya gratis. Sampai habis sekolahnya. Maksudnya nang baju aja, baju itu kan awal mendaftarnya insya Allah ulun tukarakan. Enggak, ulun tukarakan seistil ulun bari. Siapa aja di awal masuk dibari baju dulu tapih lah paling kadang kan. Dibari tapih. Ini tapih baju kayak itu nah dulu. Enggak. Nah, kalau makan gratis ya. Makan, minum gratis, belajar gratis, semuanya gratis. Asrama gratis, pondok gratis seberataan. Enggak. Mohon maaf guru lah orang bodoh yang batakun. Nah, itu bagus tuh. Masya Allah, syukran guru. Eka nango, nah kayak apa pendapat pian guru tentang gopran? Nah kada tahu lon. Gopron apa itu gopron? Guru malam 10 hari bulan Zulhijjah yang mudah bagi orang yang awam. Apa tuh amalan? Amalannya lah ada amalannya ulun kena melihat lah. Kada nyaman ulun kalau kada melihat kitabnya dulu. Hingga bila betakon amaliyah itu. Nggih, yang amal rutin ini kita itu berselawat ya banyak ki. Nah, guru mun bagi cuk pang haram lah.
Ada meneng tajin ya kan, niatnya mempercantik diri untuk suami. Nah, mempercantik diri untuk suami orang, nah itu haram. Akmaila masalah, amin ya rabbal alamin. Umpat batakun Syekh Wah siapa sih? Nah, umpat maunjun kuduk itu hukumnya apa sih? Maunjun dengan kuduk itu menyiksa kuduknya itu nah haram. Menyiksa kuduknya itu nah haram. Hingga kalau guru ulun nyamuknya kada wani mati sidin. Nyamuk tuh kada wani mati. Maka rumah sidin kada ada isi obat nyamuk. Guru ulun. Haram hukumnya menyiksa binatang itu. Assalamualaikum, minta halal minta ridha ulun umpat menyimak nggih Saifah official. Harul Sah, terima kasih atas petunjuknya nggih, sama-sama guys. Dalah Tuku Maliki minta ridha guru lepian ulun rekam, iya kah, masya Allah. Ada rekamannya di situ sudah di YouTube. Nggih, ulun upload biasa di YouTube. Nggih. Guru hadir gurulah. Nggih. Wa quli ila rahmatan guru. Wali kulli illa rahmatan. Iya itu. Wali kulli illa rahmatan. Tidak ada lepas daripada rahmat Allah Ta'ala. Segan maulang-ulang enggeh rapopo. Lihat aja di piti ulun kah, dah jadi masalah. Enggeh. Umpat batakun guru pian tinggal di mana, di Lamandau. Gratis jala sekolah dengan ulun pesantren. Kalau parak ulun jemput, kada perlu pian mengeluarkan biaya orang tuanya. Bila parak daerah-daerah sini aja ulun jemput ya, kada jadi masalah. Pokoknya gratis aja sekolah wadah ulun nih. Baju, makan, selama munduk gratis makan. Buku, kitab maksudnya gratis. Enggih. Mudahan pian ada misalnya, kalau pian ada tetamu orang misalnya kada sekolah, kada apa-apa. Pian ambil. Padahkan dengan ulun di mana kena ulun andak ke pesantren. Asrama ada, lokal belajar ada, musala ada, 24 jam dalam pengawasan ulun. Seberataan 24 jam dalam pengawasan ulun. Jadi kadada keluar-luarnya. Kecuali izin ulun, kecuali ulun bawa ke pengajian di luar. Hanya keluarnya. Gratis ya dengan ulun. Hadir dari Lampihung, Masya Allah. Semakin kita mesra, merasa kurang dalam beribadah, semakin besar harapan diterima Allah Ta'ala. Iya itu, benar itu. Ustadz Murjani. Yalah, artinya semakin merasa kurang berarti kita semakin memperbaiki ibadah kita. Bila kita tuh merasa makin kurang ibadah kita, berarti kita semakin hendak memperbaiki. Itulah ciri-ciri orang itu ma'rifah namanya. Bila orang itu sudah ma'rifah sebenarnya lah, orang itu tawadu namanya. Karena tawadu yang hakiki itu dia merasa dirinya ini hilang, mempunyai sifat-sifatnya itu. Mempunyai sifat rasa beribadah. Itu tanda orang itu sudah tawadu yang hakiki. Bila tawadu yang hakiki itu berarti orang itu pernah dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah Ta'ala. Dalam artian pernah melihat kebesaran Allah Ta'ala. Tajalinya Allah Ta'ala, sifat dan apalnya pada dirinya. Berarti orang itu tawadu yang hakiki. Adapun tawadu yang secara nangkada hakiki, yaitu merasa orang itu lebih baik daripadanya. Itu tawadu yang kada hakiki. Yang hakiki itu benar-benar tawadu itu tunduk, lenyap, hilang. Tawadu namanya. Kenapa? Sudah dilihatkan kebesarannya, keagungannya. Yaitu tawadu yang hakiki namanya. Salam dari Riau guru, Masya Allah. Assalamualaikum guru umpat batakun. Baudu pakai salawat kayak apa guru? Baik aja lah, baik. Yang penting niatnya lah, aku berwudu tadi, waktu wudu nih kena air wudu di muka kita, aku berwudu karena Allah Ta'ala. Habis itu baca salawat aja lagi, kata bapak. Katakun, kalau berwudu pakai salawat, jangan. Berwudu itu pakai banyu, ini pakai air. Ibadah itu harus yakin. Kalau guru, iya harus yakin. Yakin itu termasuk husnujan namanya. Tapi di dalam keyakinan kita itu husnujan ada juga namanya khauf namanya. Jadi dalam beribadah itu dua buting. Satu raja namanya, yang kedua khauf. Raja ibadah kita ini semaksimal mungkin kita laksanakan, dalam artian rukun dan syaratnya kita penuhi. Harapan kita diterima Allah Ta'ala. Khauf takutnya ibadah kita ini rusak dengan ada penyakit hati, ada riya, ada ujub, ada kada khusyuk. Jadi dalam ibadah itu dua macam ini, kita itu jangan dilupakan dua macam ini.
Makanya kalau kita habis sembahyang walaupun sudah khusyuk, walaupun sudah kita ini maksimal melaksanakannya, tetap habis sembahyang itu kita beristighfar. Takutnya di dalam waktu sembahyang tadi ada terbersit syirik khafi, yaitu ada riya kah atau ada ujub di dalam diri kita, sehingga apa? Sehingga membatalkan daripada pahala ibadah kita tadi itu. Nah, itu secara syar'inya seperti itu. Apakah menjalani salawat, malajimi salawat istiqamah bisa mencapai ma'rifat guru? Iya, bisa. Hingga waktunya aja yang panjang. Seperti inilah kita membaca di dalam kitab i'anah kah, di dalam kitab apa aja, di mukadimah daripada kitab-kitab itu, pian baca misalnya ada kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Nah, itu pian baca di situ sarahnya. Situ pasti ada hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya orang ini dengan membaca salawat ini fadilahnya ini, dan termasuk artinya orang itu akan mencapai wusul kepada Allah Ta'ala min gairi syekhin ya, dengan tidak melalui guru. Artinya orang itu bisa mencapai ma'rifah dengan sebab banyak membaca salawat. Ujar guru ulun 2 tahun membacanya itu sehari 12.000. Maka dalam setahun itu dia akan merasakan jajab. Jajab itu artinya berarti merasakan kelezatan itu membaca salawat. Atau bisa jadi dia itu dalam setahun itu sudah dibukakan pintu ma'rifah melihat kebesaran Allah Ta'ala. Jadi salawat itu nanti membimbing akan kita. Kita ini hendak kayak ini, dia di hati kita itu kalau kita rutin, ini bagusnya seperti ini ya di hati kita. Itu akan timbul nanti, itulah murabinya, mursidnya langsung salawat namanya. Langsung di hati kita itu timbulnya, langsung di hati kita itu timbul nanti. Di hati kita membimbingnya itu seperti itu. Dan bimbingan ini mengarahkan kepada ibadah yang lebih baik terus. Itu berkat salawat tadi itu. Nah, dengan kayak itu, kita itu mencapai nanti ma'rifah dengan ibadah. Jadi kema'rifahan itu pertama dulu yang kita jalani adalah kelezatan ibadah zahir. Kema'rifahan itu nur abadilah. Bila pian artinya menjalani ibadah zahir itu lezat, nyaman. Nah, itu awal ibtida namanya, sudah pian mempunyai namanya hendak terbuka ma'rifah pian. Yang kedua bahwasanya pian itu merasakan lezatnya ibadah batin. Ibadah batin. Pian tuh lezat ketika bertawakal, ketika sabar ditimpa ujian. Pian tuh merasa lezat ya. Merasa lezat ya. Artinya kada berkeluh kesah. Tetap berpegang dengan Allah Ta'ala. Baik itu musibah kah, nikmat kah, beribadah kah. Batin pian merasakan lezat, tenang terus dalam beribadah. Yang pertama tadi merasakan lezat ibadah zahir. Yang kedua merasakan lezat ibadah batin. Pian itu ibadah batin lezat ya pian, bertawakal, sabar, beribadah, tenang. Itu ibadah batin namanya lezat. Yang ketiga pian itu musahadah. Lezat pian itu musahadah. Waktu sembahyang pian lezat memandang kebesaran Allah Ta'ala, merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Waktu pian berzikir, waktu pian duduk, waktu pian sembahyang, merasakan lezat ya dengan musyahadah, memandang kebesaran Allah Ta'ala. Nah, itu berarti pian itu sudah terbuka ma'rifahnya. Terbuka dah ma'rifah tadi. Jadi pian itu ada tahapan-tahapannya. Pertama, orang yang menjalani salik itu adalah lezat zahirnya, ibadah zahirnya dengan berzikir sembahyang. Yang kedua, lezat ketika dia dapat musibah, tawakal, sabar, tenang hatinya. Itu berarti mendapatkan kelezatan batin. Nah, bila orang itu zahirnya lezat, batinnya sudah lezat, berarti orang itu masuk sudah ke dalam musyahadah, menyaksikan namanya. Menyaksikan bahwasanya dia yang beribadah ini sambil musyahadahnya. Sudah lezat musyahadah. Waktu bergerak, berdiam, waktu ibadah, si dia sudah merasakan digerak dan diamnya, di zikirnya. Itu sudah merasakan, itu artinya menyaksikan. Di dalam setiap geraknya itu adalah af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Habis itu dibukakanlah ma'rifah oleh Allah Ta'ala. Melihat benar-benar kebesaran Allah Ta'ala. Sehingga dalam dirinya itu, dalam pandangannya itu, dalam pendengarannya itu, dalam geraknya itu langsung tajalli sifat dan kebesaran Allah Ta'ala. Bila nyata jali sifat dan kebesaran Allah Ta'ala, berarti hilanglah dia yang mempunyai sifat tadi. Bila hilang mempunyai sifat itu namanya orang itu panah tuh. Ma'rifah namanya orang itu. Nah, itu ma'rifah yang hakiki namanya sudah. Ma'rifah yang sebenarnya. Nah, setelah terbuka ma'rifah itu barulah diberi Allah Ta'ala lagi sir min asrorih.
Nah itu rahasia daripada dirinya, rahasia daripada rahasia-rahasia. Nah terbuka lagi lah hakikat-hakikatnya lagi. Hakikat inya musahadah tadi, hakikat lezat tadi, hakikat kenikmatan batinnya itu terbuka lagi nanti seperti itu. Jadi dirasakan dulu baru dibuka. Kalau orang tuh mencium wadah itu diciumkan dulu aromanya. Nah, diciumkan dulu, dilihatkan dulu kebesarannya, dilihatkan dulu kegagahannya, dilihatkan dulu kehendaknya, dilihatkan dulu pengetahuannya. Setelah dia itu kadang merasa mempunyai melihat lagi, lalu diberi yang sebenarnya, penglihatan yang sebenarnya, pendengaran yang sebenarnya, pengerasa yang sebenarnya sudah. Nah itu benar-benar orang itu fana namanya. Nah setelah diberikan rasa lagi, lalu ibarat orang itu mengunyah roti, itu diberikan lagi rahasia kelezatan daripada itu roti tadi. Nah rahasianya diberikan lagi lezat. Di dalam kelezatan itu diberikan lagi rahasia bumbunya lagi. Nah itu terbuka terus namanya. Itulah namanya sirrul asrar namanya. Diberikan sir rahasia dan rahasia-rahasia. Jadi di dalam rahasia itu masih tersimpan rahasia Allah Ta'ala. Ibarat kita bergerak ini, di dalam gerak kita ini ada namanya sifat namanya yang menggerakkan kita. Nah di dalam sifat itu masih ada sir rahasia. Kita ini bergerak seperti kita ulun contohkan. Kita ini kau bergerak karena ada sifat. Sifat ini ada dengan gerak perbuatan kita ini karena ada zat namanya. Yaitu zat kita. Kalau nya kadang kelihatan sifat dan zatnya ini. Nah gerak ini adalah, nah af'al ini adalah, ini namanya kenyataan daripada sifat. Sifat iradat, sifat kudrat kita, ilmu kita. Nah itu kenyataan daripada sifat kita. Iradat menghendaki bergerak, kuasa kau menggerakkan bergerak. Berarti gerak ini adalah mazhar daripada kenyataan sifat kita. Sifat dan gerak ini kadada kalau zatnya kadada. Apa yang digerakkan kalau zatnya tidak ada. Nah, zat ini pun kadada. Ini zat namanya diri kita ini zat. Nah, bergerak ini zat namanya. Nah, zat namanya. Zat ini kadada kalau kadada roh. Berarti gerak itulah gerak sifat af'al itu hilang kadada kalau kadada roh. Berarti gerak dan sifat ini, nah gerak dan sifat ini adalah kenyataan daripada roh. Itu namanya rahasia. Nah rahasia, kalau kita merasakan kita bergerak, kadang mengaku itu roh yang menggerakkan, berarti kita terhijab dengan akuan kita yang menggerakkan. Berarti itu. Jadi di dalam gerak itu ada sir, namanya ada rahasia. Terus sampai ke dalam kita mengajinya itu, roh itu tidak ada kalau ada Nur Muhammad misalnya. Nah itu terus, berarti yang ada ini adalah Nur Muhammad, kenyataan Nur Muhammad. Terus lagi Nur Muhammad itu tidak ada kalau ada Nurullah, kalau ada dijadikan Allah Ta'ala. Berarti kita memandang Nur Muhammad yang bergerak ini adalah kenyataan daripada afalnya Allah Ta'ala. Terus seperti itu. Jadi seperti itu nilainya. Inggih ahoy sama-sama. Jam 11. Sampai di sini gini dulu lah. Nih ada banyak terbaca, ulun minta maaf lah. Minta maaf seberatan. Nah, ini jam 11 pian kalau di Banjar jam 12. Ulun masih sejam lagi hanyar sembahyang Jumat. Inggih minta maaf, minta rida, minta halal seberatan nang kada terbaca. Kayaknya pian betakun pelang kalau kita live malam insyaallah. Mudah-mudahan seberatan dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan dalam taat dan beribadah kepada Allah Ta'ala, dan semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratir rusul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kayaknya kita insyaallah sambung.